Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya, puji nama Tuhan. Saya melihat betapa banyaknya senyum-senyum bahagia pada pagi hari ini. Karena kita semua mau datang untuk menyembah Tuhan, amin. Amin, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk tundukkan kepala, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik untuk setiap kami Tuhan. Kami masih boleh bangun merasakan nafas kehidupan baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru Tuhan. Itu semua adalah berkat kemurahan dari-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik. Dan saat ini Tuhan kami mau bersama-sama datang ke hadirat-Mu Tuhan. Membawa setiap pujian penyembahan kami Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa
Yesus kekasih jiwaku. Bawa hadapku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyampaikan pujian ini Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah. Saat ini setiap kami telah siap untuk menaikkan pujian kami. Kami mau lebih lagi muji muliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Boleh sapa kanan kirinya, berikan salam, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Catatlah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kasih Yesus indah dalam hidup kita. Kasih-Nya menghiasi hati dan jiwa kita. Kita tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Haleluya. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali katakan kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku. Biar semua Tuhan memujikan pujian. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi jemaat Tuhan akan pujikan ini. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus
Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Mu. Seperti sungai yang tak pernah kering, kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, mari kita berdiri bersama-sama. Biarlah kita rasakan kasih Allah memenuhi kehidupan kita pagi hari ini. Biarlah kasih Allah mengalir atas kita seperti sungai yang tak pernah kering, selalu membasahi kita, memberikan kesegaran kepada roh kita, jiwa kita. Haleluya. Merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita angkat suara kita berterima kasih kepada Tuhan buat segala kasih yang dilimpahkan bagi kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih yang besar yang Tuhan limpahkan bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang mengobati setiap kehidupan kami, kasih-Mu yang membebat setiap kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya, kuasa Roh Kudus, ya Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah pulihkan. Dengan doa, mengalir Roh Kudus di tempat ini. Kami buka hati Roh Kudus untuk masuk dalam setiap hati kami, untuk memberikan kekuatan bagi kami, untuk berdaulat atas hidup kami. Mari Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini. Doa dan permohonan kami mengalir. Roh Kudus mengalir atas kami, memenuhi setiap umat-umat-Mu pagi hari ini. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkanku. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bila kita merasakan aliran kuasa Tuhan memenuhi kita, untuk memampukan kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang berkenan kepada-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku mari kita sanjung Dia, mari kita tinggikan Yesus Kristus. Ku sanjung Kau di tempat ini, ya Tuhan. Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari sanjung Dia, tinggikan Dia dalam kehidupanmu. Kami menyembah Kau Tuhan, Allah yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Biarlah pagi hari ini umat menyanjung kebesaran dan keagungan nama-Mu Tuhan. Biarlah haleluya. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang
Mari kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu, biar rohmu menyembah kepada Tuhan. Ya, haleluya. Ya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. 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 Kami menyembah. Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan. Engkau yang layak menerima pujian dan hormat dari setiap umat-umat-Mu. Biarlah pagi hari ini pujian kami naikkan kepada Tuhan. Sembah kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu, biar rohmu dipenuhi dengan Roh Kudus. Buka hatimu, berikan tempat di dalam hatimu, biar Roh Kudus memimpin kehidupan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami hari ini. Tuhan akan tolong kami untuk kami bisa melihat dan menyaksikan betapa besarnya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kebesaran Tuhan nyatakan dalam pemberitaan firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti, memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dengan benar, dengan jelas, dan di dalam kehendak Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami semua, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami akan dengar firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya juga sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama kami. Tuhan akan tolong kita, Tuhan memberkati kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya pagi hari ini akan sampaikan sebuah perenungan firman Tuhan bagaimana memenuhi panggilan Tuhan dengan sukacita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara
untuk mendengar panggilan Tuhan dan memenuhi panggilannya dengan sukacita. Ketika kita mengikut Tuhan, mari kita mengikuti, memandang wajahnya, menikmati setiap perjalanan kehidupan kita dengan sukacita. Karena panggilan Tuhan atas gerejanya, atas kehidupan kita hanya ada dua saja sebenarnya, tidak banyak-banyak. Yang pertama adalah melaksanakan perintah agung Tuhan. Yang kedua melaksanakan amanat agung Tuhan. Perintah agung, Bapak Ibu tahu? Apa perintah agung Tuhan? Kalau amanat agung Tuhan? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kalau perintah agung Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, dan hal yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena setiap orang pasti akan mengasihi dirinya. Seperti itulah gambaran ketika Tuhan mengajak, memimpin, mendorong kita untuk mengasihi sesama. Saya akan mengingatkan kembali bagaimana panggilan gereja Tuhan untuk memenuhi tujuan gereja Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan dengan sukacita. Ayat yang tentu sudah tidak asing lagi, tapi perlu digemakan terus supaya kita tidak melupakannya. Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah panggilan Tuhan bagi gerejanya untuk kita bisa mengemban dan melakukannya dengan baik dan setia. Amanat agung Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membahas mengenai tujuan gereja. Tapi sebelumnya, apakah saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah tersesat? Tidak usah malu, saya juga pernah tersesat. Jadi ketika jalan, ngikuti map waktu itu, ternyata masuknya gang buntu. Harus balik lagi. Pernah Bapak Ibu juga tersesat, tidak tahu di tempat yang salah atau benar. Bapak Ibu kepingin ke gereja, tapi tiba-tiba tanpa sadar ada di warung pecel. Jadi tujuannya ke gereja, tapi tanpa sadar ada di warung pecel. Ternyata itu kehendak Tuhan atau tidak, tetapi karena memang perutnya lapar. Jadi sebelum ke gereja, ke warung pecel dulu. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah sebuah gambaran perjalanan gereja Tuhan. Jangan sampai kita tersesat oleh karena hal-hal yang lain selain daripada tujuan utama Tuhan buat gerejanya. Bapak, Ibu, Saudara, terkadang kita bisa begitu, tersesat dengan sendirinya. Kita hanya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan liturgi-liturgi saja. Kita kumpul tiap minggu, kita nyanyi-nyanyi tiap minggu, kita mendengarkan khotbah, lalu pulang, kemudian sudah selesai. Hari-hari berikutnya kita juga mengalami hal yang sama. Kita datang ke gereja, kita melakukan aktivitas-aktivitas rutinitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen untuk melakukan tugas-tugas itu. Tetapi paling tidak jangan sampai kita terpesona
dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kita harus melihat kembali tujuan Tuhan untuk gerejanya. Tujuan Tuhan untuk kita semuanya. Pada bagian pertama saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa gereja dipanggil untuk memuridkan. Jadi gereja dipanggil untuk memuridkan. Siapa yang dimuridkan? Ada orang-orang yang dijangkau, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang karena mendengar Injil yang Bapak Ibu sampaikan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena melihat kesaksian Bapak Ibu, kesaksian melalui perkataan Bapak Ibu, kesaksian melalui perbuatan Bapak Ibu. Kadang orang datang ke gereja bukan karena khotbah, tapi karena lihat betapa salehnya kehidupan kekristenan di tengah-tengah masyarakat. Saya dengar kesaksian, hanya saya lupa tempatnya. Ada seorang yang datang ke gereja karena dia lihat ada seorang ibu tua yang hidupnya sangat saleh di kampung itu. Ketika ada sesuatu yang terjadi di kampung itu, ibu itu selalu ringan tangan, selalu menolongnya. Kemudian juga ada orang yang gosipin ibu ini, karena ibu ini sedang sendiri. Tapi dia tetap melakukan yang baik. Dia terus melakukan tindakan-tindakan yang baik kepada orang-orang yang berbuat tidak baik kepada dirinya ini. Dan ini berlangsung lama dan orang memperhatikan rupanya. Dan ibu ini selalu rengeng-rengeng itu? Nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Ketika dia sedang nyapu di halaman, dia menyanyi, memuji, sambil rengeng-rengeng menyanyi. Wajahnya menyiratkan sebuah sukacita, aura sukacita di dalam kehidupannya. Sehingga orang-orang bertanya-tanya dalam hati, ada apa dengan ibu ini? Ibu ini enggak bersaksi apa-apa. Dan orang-orang tahu bahwa ibu ini adalah salah satu jemaat di sebuah gereja. Dan tanpa sadar beberapa orang mulai mengikutinya. Karena dia ada masalah yang begitu besar, dia menginginkan satu sukacita yang besar, dia datang ke sana. Dan jadilah, singkat cerita, jadilah jemaat di sebuah gereja. Karena kesaksian ibu ini. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa pada bagian-bagian ini, gereja Tuhan dipanggil untuk memuridkan orang-orang yang percaya ini, dibawa, diarahkan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Termasuk ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, ketika Bapak Ibu meluangkan waktu dari liburan, dari istirahat Bapak Ibu, dari kekosongan agenda, Bapak Ibu menyempatkan diri, bahkan beberapa agenda di-cancel, aku mau datang kepada Tuhan hari ini. Tapi ingatlah, pada bagian ini Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Di tempat saya mungkin di sini juga ada tempat les mobil, les mengemudi mobil. Kalau orang mau masuk dalam ikut les mengemudi, tentu instrukturnya akan memberikan teorinya, ini remnya, ini gasnya, ini koplingnya, ini persnelengnya, ini setirnya, ini belnya di tengah, ini untuk ratingnya, dan lain sebagainya. Tetapi apakah sampai tahu bahwa semua perlengkapan di dalam dashboard mobil itu tahu semua? Tentu tujuan akhirnya bukan seperti itu. Tapi tujuan akhirnya adalah supaya orang yang datang itu menjadi seorang yang ahli dalam nyetir mobil. Barangkali seperti Bu Maya nyetir mobil. Wus gitu. Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja juga saya ngambil gambaran ini hampir sama. Jadi Bapak Ibu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang Kristen, bukan hanya tahu tentang bagaimana hidup baik, bagaimana mengasihi, bagaimana melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hanya sebatas teori, tapi tidak mampu melakukannya.
itu bukan tujuan akhirnya. Kita memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang teologi. Kita memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang kekristenan, tentang Allah. Itu perlu. Tetapi tujuan akhirnya adalah Bapak Ibu menjadi pelaku firman Tuhan. Coba sih, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Betul ya? Kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Saya hanya bisa membayangkan bagaimana seorang instruktur itu hanya memberikan teori saja. Ini kamu tak kasih tahu, ini untuk ini untuk ini setir untuk kalau belok kanan begini, kalau belok kiri gini. Sudah, sekarang kamu jalan. Pasti akan nabrak-nabrak. Perlu ada pelatihan, pendampingan, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukannya. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya, gereja Tuhan, untuk kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita, untuk mereka siap menghadapi dan menjalani kehidupan dengan sebenarnya. Yaitu dengan membawa mereka lebih mengenal Tuhan, menjadi pelaku-pelaku dan mengalami pengalaman firman Tuhan. Bukan hanya teorinya saja. Kita akan mendorong jemaat Tuhan untuk mengalami pengalaman bersama Tuhan. Saya akan mendorong Bapak Ibu Saudara, ketika saya sampaikan Allah itu Allah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saya berharap Bapak Ibu juga mengalaminya. Secara ekonomi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Gak ada amin? Kalau kurang percaya enggak apa-apa. Saya belajar untuk Bapak Ibu untuk melihat kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Allah itu Yehovah Jireh, sehingga Bapak Ibu akan mengalami dan melihat dan menyaksikan bahwa hidup Bapak Ibu juga menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Allah itu adalah Allah penyembuh, saya juga berharap Bapak Ibu juga bukan hanya melihat kesaksian orang, dia disembuhkan oleh Tuhan, dia mengalami sakit, dia disembuhkan oleh Tuhan. Tapi saya berharap Bapak Ibu mengalami sendiri kesembuhan yang dari Tuhan. Tapi mengalami kesembuhan kan harus sakit dulu. Betul? Kalau Bapak Ibu gak sakit, dari mana bisa melihat kesembuhan dari Tuhan? Tetapi kuat menghadapi tantangan. Ada di antara Bapak Ibu yang gak pernah sakit? Ada yang enggak pernah sakit sama sekali? Sepanjang hidup saya 51 tahun. Pernah sakit apa namanya? Asma. Pernah kena COVID 3 kali. Sakit apa lagi dulu? Tapi Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan hari ini. Karena Allah adalah penyembuh. Sehingga saya bisa bersaksi. Istri saya juga bisa bersaksi bahwa mengalami kesembuhan yang dari Allah. Kita kapan hari bergumul kepada Tuhan karena kanker yang ada di dalam istri saya. Dan hari ini Tuhan sudah berikan kesembuhan yang dari Tuhan. Itu adalah Allah penyembuh. Sehingga ketika kita bersaksi, ketika kita menguatkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah kekuatanku, kesembuhan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan menyatakan Allah itu Jehovah Jireh, yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dimulai dari kita tidak punya apa-apa. Pernah ya kita tidak punya apa-apa, sampai mau beli susu buat Devin mana, yang sekarang lumayan gemuk itu ya. Jadi itu waktu itu tidak ada buat beli susu. Apa yang saya lakukan? Berdoa kepada Tuhan. Saya tidak pulang dan minta orang tua. Saya tidak ngutang sana sini. Tapi saya berdoa kepada Tuhan untuk melihat bahwa Allah itu adalah Jehovah Jireh yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan sampai hari ini berkat Tuhan kita tidak pernah kekurangan apapun. Karena kalau kekurangan ya menengahi Bapak Ibu Saudara. Jadi saya nggak akan saksi ke Bu Maya, Bu, saya hari ini nggak ada makan. Doakan ya supaya saya ada makan kenyang. Itu bukan iman namanya, itu bisi-bisi. Bapak Ibu Saudara,
Kita berdoa kepada Tuhan. Ini berlaku buat pendeta, berlaku buat jemaat Tuhan. Kalau kita punya Allah yang Jehovah Jireh, kita melihat bahwa Allah itu berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Dan itulah yang akan saya seberangkan Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu bukan hanya melihat, oh teorinya Allah itu panji-panjiku, tetapi tidak pernah berkemenangan. Oh Allah itu Jehovah Jireh, tapi hidup kita selalu berkekurangan. Tidak pernah ada berkat-berkat yang dinikmati dalam kehidupan kita. Saya berharap seperti seorang instruktur yang untuk mengendarai mobil ini. Bapak Ibu bukan hanya sekedar tahu bagaimana hidup di dalam Tuhan. Tapi Bapak Ibu mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Bagian yang kedua kita akan bisa melihat. Gereja dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Jadi tujuan gereja dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ketika sore-sore malam-malam jam 8, ketika Bapak Ibu tiba-tiba di ruang tamu, tiba-tiba mati lampu. Apa yang Bapak Ibu cari? Ada yang nyari lilin, ada yang nyari korek gitu. Apa saja mesti cari. Di tengah-tengah kesulitan, kegelapan itu pasti akan dicari. Karena gelap total tidak bisa melihat apa-apa. Tapi jika tiba-tiba ingat, oh korek saya taruh di sebelah sini. Kemudian dicari tidak pada korek. Di jazz. Sekalipun kecil, itu sangat bermanfaat di tengah-tengah kegelapan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menolong kita untuk bisa melakukannya. Meskipun kecil, cahaya itu bisa membantu kita bergerak. Cahaya itu bisa membantu kita untuk melihat sekeliling kita. Karena untuk itulah, seperti itulah kita dipanggil. Sekalipun kita terangnya enggak terlalu besar, terang kecil saja, tapi menjadi panduan, menjadi tuntunan bagi orang-orang di sekitar kita untuk menemukan Tuhan, menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi kehidupan kita bukan seperti senter yang baterainya lowbat, lowbat ya. Jadi nyala sebentar, langsung mati lagi. Nyala sebentar, mati lagi. Tapi terus menyala dalam kehidupan kita untuk kita bisa menerangi dan menolong orang lain. Dan bagaimana terang itu terus kuat dan bercahaya dalam kehidupan kita. Kita harus terhubung dengan sumber energi itu. Kita harus terhubung dengan sumber terang itu. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika dia berkata, akulah terang dunia, maka kita harus terhubung dengan dia. Supaya terang itu mengalir, memancar atas kehidupan kita. Kalau kita menggunakan kekuatan sendiri, bisa suatu saat bisa lowbat, bisa habis baterainya sehingga tinggal kendap-kendip, kendap-kendip, tidak hidup lagi karena tidak terkait dengan sumber yang besar yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu akan menentukan untuk kita bisa tetap bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan membawa kita tetap berada dalam terang Tuhan. Sehingga kita bisa menuntun, membawa, dan menerangi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan untuk menemukan terang yang dari Tuhan. Itulah sebabnya setiap hari kita mesti harus dicas oleh terang itu, oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sebab jika tidak kita akan kehabisan energi, kehabisan baterai. Ketika saya berkaitan dengan keterkaitan ini, saya akan sedikit menyimpang tetapi saya sampaikan, Bapak Ibu ingat tentang seorang yang diberkati Tuhan, kemudian punya 2 orang anak. Yang satu yang tidak disebutkan namanya, yang sulung dan yang bungsu. Kemudian yang bungsu itu tiba-tiba ngomong kepada bapaknya,
Pak, berikan aku setengah yang menjadi bagian dariku. Itu sebenarnya bukan hanya perkataan minta warisan, tapi sebenarnya itu perkataan untuk memutuskan hubungan antara orang tua dengan anak. Karena selama anak bungsu ini berada di bawah otoritas orang tuanya, apa yang menjadi milik orang tua adalah milik anak ini juga. Anak mau pakai ya terus akan melakukannya. Sekalipun secara hukum itu adalah milik bapaknya, tapi anak bisa menggunakannya. Kan begitu ya. Yang paling senang saya, apa ya, Bu Maya ya. Bu Maya kan punya mobil. Pak Stephen pakai kan terus boleh toh. Sekalipun haknya itu hanya Bu Maya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu Saudara. Saya punya motor, kemudian kalau Devin mau pakai ya tidak apa-apa. Karena itu anak saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi apa yang menjadi milik Tuhan adalah menjadi milik kita. Kita hanya sebagai seorang manajer saja, yang ngatur saja. Apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Amin. Apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Kalau saatnya Tuhan memberi, Dia akan berikan kepada kita. Kalau Tuhan ambil, ya Tuhan ambil bagi kita. Tetapi ketika anak ini minta, Papa berikan aku setengah dari hakku, warisanku. Dengan kata lain dia akan ngomong, saya mau terputus dengan Bapa, saya tidak mau diatur oleh Bapa lagi. Saya mau atur kelola berkat saya sendiri. Saya akan kelola sendiri dengan kemampuan saya. Kemudian dia pergi, kemudian dia bagi-bagikan for foya-foya dan akhirnya habis. Karena apa? Tidak terhubung dengan Bapaknya. Tapi beda dengan 12 murid yang ketika membagi-bagi roti terhubung dengan Yesus. Terhubung dengan Bapa yang di surga. Ketika dia bagi-bagikan roti, 5 roti dan 2 ikan, dia bagi-bagikan habis? Tidak habis. Kenapa? Terhubung dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, perlunya kita connect terus dengan Allah. Sebab di dalam Injil Yohanes 15, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau hanya bisa berbuat ya sebentar. Kalau sebuah cabang dipotong dari pokoknya, masih bisa kelihatan seger sementara. Kalau kebetulan ada buahnya, masih ada buahnya, tapi sementara. Tetapi lambat laun, daun mulai layu, buah mulai habis dan menjadi kering. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita terus terhubung dengan Allah kita. Kemudian bagian yang ketiga, gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus yang hidup. Untuk kita bisa terkonek satu dengan yang lain. Untuk bisa melakukan yang terbaik. Kadang ada, kalau seorang begini, kalau seorang wanita itu multitasking, jadi kadang bisa bisa sambil terima telepon, gitu, bisa sambil pasang lipstik, pakai sepatu juga bisa. Gitu. Nah, jadi sambil pakai sepatu di depan cermin, sambil terima telepon masih bisa. Tapi kalau bapak-bapak rupanya agak sulit, gak bisa. Bukan gak bisa bukan bisa pasang lipstik, bukan begitu. Tetapi memang gak bisa banyak hal. Jadi ada seorang laki-laki yang mencobanya, jadi dia sambil mengerjakan di laptop, dia sambil sambil terima telepon, dia sambil makan burger. Apa yang terjadi? Ternyata ketika sambil ngetik, dia lupa bahwa jarinya yang digigit. Karena nggak terkonek dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara, itu sebabnya kita akan mencoba untuk bisa melihat bahwa kita terkonek satu dengan yang lain dengan baik. Masing-masing punya tugas, fungsi masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, terkadang gereja kita juga terlalu sibuk dengan banyak hal. Sehingga lupa bahwa kita perlu bekerja sama sebagai satu tubuh Kristus. Kita perlu bekerja sama sebagai satu tubuh Kristus. Dalam catatan saya, ada yang melayani di mimbar, ada yang melayani di dapur, ada yang melayani di parkir, ada yang melayani di terima tamu. Semua itu sangat penting.
Karena kita adalah bagian tubuh yang mesti berfungsi satu dengan yang lainnya. Tapi kalau salah satu tidak berfungsi, maka gerak tubuh ini akan terganggu. Jadi mari kita akan belajar untuk satu kesatuan tubuh Kristus yang besar, semua saling melayani di bidang masing-masing. Bapak Ibu Saudara, talenta atau kemampuan-kemampuan yang Bapak Ibu sudah miliki, sudah diberikan oleh Tuhan, mari kita gunakan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, sehingga tujuan gereja itu sekali lagi sederhana, tetapi luar biasa dampaknya. Dipanggil untuk memuridkan, untuk menjadi terang, dan bisa bekerja sama satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus. Jangan sampai kita tersesat seperti cerita tadi bahwa tujuannya ke gereja tapi tiba-tiba ada di warung pecel. Jangan sampai tujuan kita untuk menjadi tubuh Kristus yang besar, tapi kita hanya berkutat di tempat yang salah. Kita berkutat di kegiatan dan aktivitas saja. Tidak sampai kita memuridkan, tidak sampai kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya mari kita mohon kepada Tuhan supaya setiap langkah yang harus kita ambil itu sesuai dengan panggilan Tuhan dan kita lakukan dengan sukacita karena Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kita akan persiapkan juga untuk menikmati perjamuan kudus. Biar Tuhan akan tolong kita. Pada satu bukit jauh dari sini, kita diingatkan kembali ada korban Kristus yang Tuhan berikan kepada kita. Pada satu bukit jauh dari sini, ku lihat salib berdiri, sepotong kayu besar, tanda dosa besar, di sana ku datang pada salib itu. ku datang pada Salib itu. ku terima cinta Tuhanku yang jatuh dekat kakinya. sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, sekaligus saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan berdoa, kita akan melayani umat-umat Tuhan. Lihat salib berdiri, sepotong kayu besar, tanda dosa besar, di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada Salib itu. Ku terima cinta Tuhanku. Aku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana gerejamu
harus memiliki tujuan yang jelas. Biarlah tidak tersesat di tempat-tempat yang salah, karena kami melupakan panggilan Tuhan buat gereja-Mu. Biarlah kami menerima panggilan dan melakukannya dengan sukacita, karena Tuhan sudah menolong. Tuhan sudah memimpin dan menolong kami semua. Di hadapan kami ada perjamuan kudus. Ada pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hamba berdoa, berkatilah roti dan anggur perjamuan kudus kami saat pagi hari ini. Dengan berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Karena apa yang Tuhan sudah berkati, itu akan menjadi kekal dalam kehidupan kami. Mata kami secara jasmani akan melihat itu roti dan anggur. Tetapi biarlah dengan iman kami bisa memandang dan melihat itu adalah tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus yang terpecah-pecah dan tercurah bagi kami, supaya kami mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Supaya kami mengalami hal yang baik yang dari Tuhan. Jika kehidupan kami belum mengalaminya, biarlah perjamuan kudus pagi hari ini akan membangkitkan kembali, mengingatkan kami kembali untuk kami berada di dalam jalan Tuhan. Berkatilah pelayan-pelayan perjamuan kudus yang akan melayani saat pagi hari ini. Layakkan kami semua. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menjadi pembawa-pembawa tubuh dan darah Yesus kepada jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pada Satu bukti jauh dari sini, kulihat salib berdiri, potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ya Tuhan, Ku teringat cinta Tuhan. ya ku jatuh dekat kakinya. Ku jatuh Dekat kakinya. sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya. Yang di atas itu. Sana ku dapat ampun dosa. Yang ada di balkon atas. Ku Teringat cinta Tuhan. yang bagian belakang apa sudah terima semuanya? Ya ku jatuh Yang belum bisa angkat tangan supaya bisa terlayani dengan baik. sana ku dapat ampun
semua Bapak Ibu sudah terlayani dengan baik, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita pegang tubuh Tuhan dengan penuh percaya. Di tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Berikan penghormatan, penghargaan pada pengorbanan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah tubuh Yesus? Mari dengan penuh percaya, kita akan bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alihkan cawan berisi darah perjanjian Tuhan. Dengan tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dengan penuh percaya kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah darah Yesus? Mari dengan penuh percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berlebihan saya mengajak Bapak untuk mengangkat kedua tangan kita ke atas. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dengarkan firman Tuhan. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita menyembah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, segala hormat, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. segala pujian, segala hormat hanya bagi Allah di tempat yang paling tinggi, dari kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu saat pagi hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih buat kesempatan kepada kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah kekuatan yang dari Allah menaungi kehidupan kami. Kekuatan yang dari Allah menolong kami untuk bisa menemukan tujuan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hari ini juga kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan akan memberkatinya. Memberkati apa yang kami berikan dengan sukacita. Biarlah kami memberi tidak dengan bersedih hati, tetapi kami memberi dengan sukacita yang dari Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dibersihkan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu bermaksud memberikan persembahan secara tunai, bisa ke depan. Kalau yang non tunai, di balik kursi itu ada barcode. Jadi bisa langsung transfer di sana, sama saja, atau ada di depan itu. Jadi semua sama, semua masuk dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Tuhan akan memberkati dan siapkan persembahan kita, dan Tuhan akan memberkati apa yang kita berikan kepada Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. saat ku masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bapa di surga, biarlah persembahan yang kami berikan menyukakan hati Tuhan. Karena kami berikan dengan rasa tulus, rasa sukacita, karena Tuhan memberkati kehidupan kami. Inilah persembahan-persembahan kami. Kami serahkan baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan untuk pelayanan misi, persembahan untuk pengembangan gereja-Mu di tempat ini, baik pengembangan sumber daya maupun pengembangan secara fisik, pengembangan gereja-Mu tempat ini, Tuhan akan memberkatinya. Sekali lagi mau berdoa bila tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Kami juga serahkan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan gereja. Biar kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam takut akan Tuhan. Sehingga gereja-Mu itu semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Bubuhkan berkat-Mu atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita sangat apresiasi ketika ada tamu undangan yang baru datang ke tempat ini. Bapak Ibu sudah tahu yang dilakukannya? Lagunya sudah siap? Yang baru pertama kali datang ke tempat ini, Bapak Ibu silakan berdiri. Yang baru pertama kali datang ke tempat ini, silakan berdiri, kami menyambut dengan sukacita. Yang baru pertama kali tempat ini, mari yang ada di sekitar bisa menjabat tangan dan Tuhan akan tolong kita. Selamat datang di tempat GGSI Amarata Family Batu dan Tuhan akan memberkati. Bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan.
lagi keluarga, 4 lagi keluarga bersama-sama dalam sukacita. Sukacita dalam Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan untuk kembali. Ini memang lagu ciptaan Gesy Amaranta sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita masih belajar, ini baru pertama kali. Memang kita bukan nongsing hari ini ya. Tuhan tolong kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Saya ingin memberikan pengumuman untuk beberapa minggu ke depan kegiatan kita sepanjang minggu. Untuk yang pertama, kita akan adakan ibadah doa pagi seperti biasa dimulai pukul 4:30 pagi melalui Google Meet dan sampai dengan selesainya. Dan hari Selasa Bapak Ibu Saudara kita terbuka dan membuka kembali pendaftaran bagi Bapak Ibu semua usia indah, kaum pria, kaum wanita untuk latihan angklung pukul 6 sore setelah ibadah kaum wanita selesai. Karena kita akan adakan latihan angklung dan kita akan memanggil seorang ibu sebagai pelatihnya. Jadi dimohon kehadiran Bapak Ibu usia indah, kaum pria, kaum wanita, monggo. Bagi siapa yang mau bergabung pukul 6 sore setiap hari Selasa. Dan hari Rabu Bapak Ibu kita akan adakan ibadah MTC pukul 6:30 malam di tempat ini. Dan dilanjutkan untuk hari Kamis nanti kita infokan untuk ibadah kaum pria pukul 6:30 malam. Dan selanjutnya untuk hari Jumat kita adakan MPC 2 pukul 6 sore di mana semua para pelayan ibadah akan beribadah terlebih dahulu sebelum melaksanakan latihan. Dan bagi kaum muda remaja akan diadakan ibadah kaum muda remaja pukul 6 sore pada hari Sabtu di tempat ini. Dan sebentar kaum anak-anak sekolah minggu, jadi dimohon untuk tinggal pukul 9:15 kita akan adakan ibadah sekolah minggu. Jadi yang belum monggo bergabung, bagi anak-anak cucu-cucunya bisa bergabung setiap minggu. Setelah ibadah raya kita akan adakan ibadah sekolah minggu. Dan terima kasih untuk pengumuman selanjutnya bisa kita infokan di Info Mafa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhirinya, tapi saya akan mengakhiri dengan salam juga. Salam! Sekali lagi, salam. Bertumbuh berdasarkan Alkitab. Bangun ke atas, bangun ke dalam, bangun keluar. Apa kabar? Gesit. Semoga kita tahu artinya. Mari kita berdiri bersama-sama. Setiap hari kita akan lakukan ini. Nanti akan ada gerakannya Bapak Ibu Saudara untuk mempermudah. Jadi, kapan nih gimana? Bertumbuh berdasarkan Alkitab itu ada, Kak Puput kemarin ada ya. Jadi bertumbuh berdasarkan Alkitab, kemudian membangun ke atas, kemudian membangun ke dalam, membangun keluar. Ini akan kita lakukan di tahun 2025 sehingga ini akan menjadi prioritas kita. Kemudian nilai-nilai yang ditanamkan adalah gesit, sekali lagi greeting, empati, melayani, kemudian integritas kita dan drive percepatan yang akan kita lakukan. Jadi kita menjadi orang yang sat-sut bat-bat, jadi bukan klemer-klemer. Jadi kita akan lakukan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Kita akan lakukan dengan baik. Apa kabar? Tuhan tolong kita. Kami memuji kebesaran Tuhan. Jika ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. kami Memuji kebesaran
Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Segala hormat, segala pujian hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan baik bagi kami, Tuhan baik bagi gereja ini. Tuhan akan membawa kami kepada rencana Tuhan yang indah. Hamba berdoa berkatilah kami semua yang sudah datang saat pagi hari ini dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Berkati keluarga kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah keluarga kami adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Setiap keterampilan tangan mereka, pekerjaan mereka, karya-karya mereka. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga di antara kami tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Semua berkecukupan. Bahkan berkelimpahan di dalam berkat Tuhan. Segala tantangan rintangan yang kami hadapi di masa-masa ini, Tuhan memampukan kami untuk bisa melihat setiap peluang, melihat setiap kesempatan untuk berkarya. Tuhan memberkati kami, berkati hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa sendiri, berseru kepada Tuhan. Ketika kami membangun mesbah keluarga kami, ketika kami beribadah raya bersama-sama, Tuhan memberkatinya. Seraya kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir hari ini. Jika ada di antara mereka yang lemah tubuh karena sakit, hamba berdoa mereka dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Bilur-bilur Yesus sebagaimana janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka sembuh oleh kemurahan Tuhan, sembuh oleh karena kuasa Tuhan. Apapun sakitnya, dalam nama Yesus ada kesembuhan yang dari Tuhan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Kau hiburkan. Mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau, biarlah penyertaan Tuhan selalu menyertai mereka. Pergi dan pulang mereka dalam damai dan sukacita yang dari Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk rencana pemugaran ruang-ruang sekolah minggu dan fasilitas lainnya yang memang membutuhkan perombakan. Tuhan memberkatinya. Tukang yang sudah Tuhan siapkan, Tuhan memberkati. Bahan-bahan yang akan disiapkan, Tuhan memberkati. Pendanaan yang kami butuhkan, Tuhan juga akan memberkatinya. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh yang sanggup memberkati gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan pulang. Mohon berkat-Mu dilimpahkan bagi kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.